Oke, jadi kata long suffering ini kita ambil dari buku eh, Bilangan, Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk meminta Roh Kudus untuk menyertai pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapa, tak ada kebutuhan yang lebih besar yang kami perlukan di pagi hari ini, selain daripada Engkau yang akan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga itu akan menyanggupkan kami untuk mengerti akan firman, dengarkan akan suaramu, dan kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu dan teristimewa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau akan menyertai pertemuan kami dan pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Atau saya akan share. Di dalam buku Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18. Oke, ini the Lord is long suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression. Oke, kita akan baca di dalam bahasa Indonesia. Jadi judul perenungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari kata ini, long suffering. Nah, long suffering ini berdasarkan ayat ini itu adalah karakter daripada Tuhan. The Lord is long suffering. Tuhan adalah long suffering. Jadi long suffering ini adalah kata sifat yang berasal daripada yang dimiliki oleh Tuhan. Apa ini long suffering? Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan panjang sabar. Panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau kita mau terjemahkan secara potongan kata, maka kita akan mendapatkan ada dua kata di sini. Yang pertama long, yang kedua suffering. Apa ini suffering? Suffering ini artinya penderitaan. Menderita, panjang. Suffer. Jadi menderita atau ya penderitaan. Jadi Tuhan, karakter daripada Tuhan adalah long suffering, menderita yang panjang. Di mana diterjemahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai sabar. Sabar, kesabaran. Kata ini juga muncul ada beberapa tempat di dalam Alkitab tapi pada saat ini saya akan bagikan dua tempat di dalam Alkitab. Dia juga muncul di Galatia pasal 5 ayat 22. Ini long suffering. Long suffering. Jadi yang mana kita tahu Galatia 5 ayat 22 ini adalah the spirit, the fruit of the spirit. Jadi ini adalah buah-buah roh. Buah-buah roh ini dia diterjemahkan kesabaran. Dia diterjemahkan kesabaran. Oke, di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18 tadi ya kita baca sebelumnya. Dia diterjemahkan sebagai panjang sabar. Oke, jadi apa artinya Tuhan itu panjang sabar? Dan panjang sabar itu bermakna panjang penderitaan.
Dan ini merupakan karakter daripada Tuhan. Jadi Tuhan memilih untuk berpanjang menderita. Atau dia memilih untuk menderitanya itu panjang. Dan itu adalah tabiat karakter daripada Allah. Jadi kita bisa memilih untuk senang, kita bisa memilih untuk sedih. Tapi Allah, dia selain dia memilih untuk setia, dia memilih untuk mengampuni, dia juga memilih untuk menghukum. Tapi di saat yang sama dia punya penderitaan itu, suffering lama. Dia memilih untuk dia menahan akan penderitaan itu daripada dia menyelesaikannya untuk dirinya, Dan adalah satu hal yang unik ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Apa yang dia katakan di sana di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang kita baca tadi ya. Ini adalah satu hal yang unik ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia katakan begini, ayat 16. Maksudku ialah, dia katakan kepada jemaat ya, hiduplah jemaat, umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Apa artinya hiduplah oleh roh? Ini dia punya arti. Dia punya arti adalah kamu harus menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu adalah ini, kesabaran. Yang dalam bahasa Inggris adalah long suffering. Long suffering. Hiduplah oleh roh, itu sebabnya dan hidup oleh roh itu adalah menghasilkan buah daripada roh. Dan buah daripada roh itu adalah long suffering. Jadi, di sini kita mendapati bahwa long suffering ini adalah karakter daripada Tuhan, dan di saat yang sama Tuhan juga ingin para pengikutnya memiliki karakter tersebut. Dia merindukan para pengikutnya untuk memiliki karakter daripada dirinya. Oke, saya ingin apakah benar Tuhan menginginkan bahwa pengikutnya memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan, dan karakter yang diminta itu adalah long suffering, panjang penderitaan. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu. Untuk apa? Kamu ini siapa? Umat Tuhan. Sama lagi. Untuk inilah umat Tuhan itu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan apa yang ditinggalkan? Ini. Teladan ini. Kita tahu ada banyak teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Tapi dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan teladan adalah penderitaan. Yesus meninggalkan teladan penderitaan bagimu, supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya ini adalah jejak apa? Penderitaan. Jadi, ayat ini mempertegas bahwa penderitaan, hidup menderita itu adalah karakter daripada Tuhan, sebagaimana yang kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 18, dan Tuhan menginginkan karakter itu dimiliki oleh pengikutnya, umat-umat Tuhan.
Dan ayat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 21 menegaskan bahwa Yesus ketika dia hidup di dunia ini, dia menderita, dan penderitaan itu dia tinggalkan sebagai teladan supaya umatnya ikut itu. Ketika kita mengerti akan hal ini, maka satu hal yang ketika kita menyadari akan satu hal ini, maka kita akan mengerti akan satu hal. Apa itu? Bahwa sesungguhnya penderitaan itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Penderitaan itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Bahkan yang disebutkan di sini bukan penderitaan, aduh saya tidak ada uang, hari ini saya nggak ada uang, besok saya dapat uang, oh puji syukur. Penderitaan yang disebutkan di sini bukan hanya penderitaan yang satu hari, tapi long suffering, panjang sabar, kesabaran, kesabaran yang begitu panjang. Pada akhirnya, buku Wahyu ini berbicara tentang umat Allah di akhir zaman. Berbicara tentang umat-umat Allah di akhir zaman. Dia katakan ketika akhir zaman itu tiba, ada banyak pencobaan yang akan terjadi kepada pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi dia telah memberikan satu pesan kepada pengikut Tuhan, yaitu apa? Umat-umat Tuhan, ada banyak hal yang kalian akan hadapi di akhir zaman ini. Ada banyak sekali pergumulan yang akan kalian hadapi. Tapi yang paling penting di atas semuanya ialah apa? Ketekunan. Apa itu ketekunan? Sabar. Sabar. Apa artinya? Anda lihat ini. Di dalam cerita buku Wahyu akan ada banyak pergumulan yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tetapi di dalam pergumulan itu Tuhan sudah memesankan, milikilah buah roh, dan buah roh itu adalah long suffering. Saudara, ketika kita melihat penderitaan itu sebagai karakter daripada Tuhan, yang Tuhan rindukan untuk dimiliki oleh umat-umatnya, maka kita akan melihat penderitaan itu sebagai sebuah berkat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat penderitaan itu sebagai sebuah berkat di dalam kehidupan kita, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketika kita menghadapi pencobaan, khususnya pada akhir zaman ini, kita tidak akan melihat pencobaan itu sebagai kutuk atau sebagai tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita tidak akan melihat bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan, atau sesuatu yang tanda bahwa Tuhan itu sudah menjauh daripada kita. Dia sudah tidak berkenan terhadap kehidupan kita. Kita tidak akan memandang Tuhan dengan cara yang seperti itu ketika kita menghadapi banyak sekali tantangan dan penderitaan. Alkitab dengan tegas mengatakan akan hal ini. Kenapa penderitaan itu pada akhirnya adalah sebuah berkat. Saya ingin bagikan dengan satu kutipan ini. Ya, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Kenapa penderitaan itu adalah sebuah berkat? Ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati
dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan ini saudara-saudara. Orang yang patah hati, yang sedang berada di dalam kesusahan, penderitaan, maka di saat itu adalah saat di mana Tuhan itu sedang dekat kepada mereka. Tuhan itu sedang dekat kepada mereka. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Saya ingin untuk membuat sebuah analogi atau perumpamaan ini. Mana yang saudara mau? Nah, di Indonesia kita memiliki Presiden Joko Widodo. Mana yang saudara mau? Pemberian dari Presiden, contohnya dia kasih sepeda, dia kasih Anda mobil. Mana yang Anda inginkan? Dia kasih Anda sepeda, dia kasih Anda mobil, dan dia kasih uang jajan untuk Anda. Dia kasih uang kebutuhan untuk Anda. Mana yang Anda inginkan? Pemberian dari Presiden atau kepada Anda dikasih, saya tidak akan kasih pemberian dari Presiden, tapi saya akan kasih Presiden untuk tinggal dengan engkau. Mana yang saudara mau pilih? Pemberian dari Presiden atau Presiden yang saya kasih tinggal dengan engkau, satu rumah dengan engkau? Mana yang saudara mau pilih? Tentunya yang akan kita pilih lebih daripada pemberian ketika kita menyadari bahwa tawaran itu, apakah engkau akan memilih pemberian atau pemberi? Ketika kita menyadari bahwa ada pilihan itu, maka apa yang akan kita pilih? Kalau kita mengerti, maka yang akan kita pilih itu lebih baik saya memiliki si pemberi daripada hanya sekedar memiliki pemberian dari si pemberi. Dan di dalam ayat ini mengatakan, ketika kita berada di dalam penderitaan, maka justru di saat itulah kita bukan hanya akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang akan kita dapatkan ketika penderitaan itu menjadi milik kita. Itu sebabnya tidak ada berkat yang lebih besar yang dapat dimiliki oleh manusia selain penderitaan. Tidak ada berkat yang lebih besar. Kenapa? Ketika umat Tuhan menderita, maka pada saat itulah pemberian terbesar dianugerahkan kepada mereka. Dan pemberian itu bukan berkat yang diberikan, tapi si pemberi berkat itulah yang dikaruniakan kepada manusia. Kenapa? Karena pada saat mereka menderita, remuk jiwanya, pada saat itulah Tuhan dikaruniakan dekat kepada mereka. Bukankah ini sebuah pemberian yang sangat indah? Ketika Yesus di atas kayu salib, dia benar-benar merasa bahwa dosa telah memisahkan dia dari Tuhannya. Sehingga Yesus berseru, di dalam murid-murid meninggalkannya. Pada waktu dia memasuki Yerusalem, semua orang berseru, Hosana, Raja, inilah dia, yang Raja yang dimuliakan, anak Daud, Hosana. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Semua orang taruh daun palem, taruh jubah mereka di perjalanan, dan Yesus disambut bagaikan raja. Semua orang, banyak sekali. Kemudian, beberapa hari kemudian, orang yang sama mereka berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas bagi kami, dan salibkan dia. Orang yang sama.
yang telah menyambut itu. Semua orang meninggalkan Yesus, bukan hanya meninggalkan, tapi menghujat. Bukan hanya menghujat, tetapi meminta nyawa daripada Yesus. Yesus benar-benar merasa ditinggal. Dan di Taman Getsemani dia katakan, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada, tapi Bapa tidak menghendaki. Tapi Yesus berkata, jikalau memang aku harus meminumnya, biarlah aku akan meminumnya. Dan Yesus meminum cawan itu. Dia pikul salib itu. Dan ketika dia pikul salib itu, di atas kayu salib, semua murid meninggalkan dia. Yudas, semua. Petrus meninggalkan dia. Orang-orang yang dulunya dia percaya, semuanya lari meninggalkan dia. Bahkan wajah Allah sendiri dia tidak dapat lihat. Dan di saat yang sama kegelapan itu turun. Dan dia merasa tidak ada lagi siapa-siapa. Dan dia berkata, Allahku, di mana engkau? Allahku, di mana engkau? Tapi ada seorang penulis Kristen, Ellen White. Dia tuliskan kata-kata ini. Kenapa kegelapan yang pekat itu diturunkan ketika Yesus berada di atas kayu salib? Anda tahu kenapa? Karena ternyata pada waktu itu Allah Bapa, Allah Roh turun mendampingi Yesus di kayu salib. Kenapa kegelapan itu harus diturunkan? Karena jika seandainya Allah Bapa dan Allah Roh itu ketika mereka turun mendampingi Yesus di kayu salib, dan manusia yang ada di seputaran salib itu dapat melihat Bapa, maka pada saat itu seluruh manusia yang ada di sekitaran salib itu akan mati. Mereka semua akan mati. Itu sebabnya kegelapan harus diturunkan, karena Bapa mau datang dekat dengan anaknya yang sedang menderita. Saudara, tidak ada berkat yang lebih besar daripada penderitaan. Tidak ada. Karena pada waktu kita bergumul di dalam penderitaan, karunia terbesar dari sorga sedang dikaruniakan. Bukan sedang, sudah ada dekat dengan kita. Bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi si pemberi berkat itu yang kita dapatkan pada saat kita berada dalam penderitaan. Mari kita buktikan ayat yang terakhir yang akan kita baca. Matius pasal 5 tentang ucapan berbahagia. Oke. Ucapan berbahagia di dalam bahasa Inggris adalah ini, blessed. Apa artinya blessed? Berkat. Diberkatilah. Jadi ucapan bahagia ini di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa aslinya itu berarti berkat. Ucapan berkat. Ucapan berkat. Jadi ada banyak berkat. Apa itu berkat-berkatnya? Ini dia punya berkat. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah dapat berkat. Berapa berkat yang dia dapat? 1. Kemudian berkat yang kedua, berduka. Berapa berkat? 1. Lemah lembut, berapa berkat yang dia dapat? 1. Anda lihat orang di sini identik dengan penderitaan. Miskin, berduka, dapat berkat kan? Dapat berkat. Lemah lembut, oke, ini mungkin tidak. Tapi ini lapar dan haus, identik dengan penderitaan. Dapat berkat. Murah hati, memberi. Mungkin dia ada dalam kekurangan, dia memberi. Dapat berkat. Dia juga diberkati. Suci hati. Mungkin juga kita bisa menderita karena suci hati. Kenapa saudara-saudara? Karena kita berperang dengan keinginan daging. Aduh, saya mau bikin ini atau enggak ya, saya mau bikin ini atau enggak. Itu penderita. Suci hati, dapat berkat. Semua damai, dapat berkat. 1. Tapi coba perhatikan yang sudah 7 ya. Dari miskin, berduka, lemah lembut. Sekarang berkat yang ke-8.
Apa berkat yang ke-8? Ini puncak dari berkat. Puncak dari berkat. Puncak dari berkat. Apa puncak dari berkat? Ini. Berkat yang ke-8. Dianiaya. Dianiaya. Dianiaya karena mengikut Tuhan. Dianiaya karena kebenaran. Dianiaya mengalami penderitaan karena mau tetap memilih firman Tuhan. Dianiaya. Dapat berkat. Diulang lagi. Dicela, dianiaya. Sudah berapa berkatnya? 2. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian telah dianiaya juga. 3 kali disebutkan berkat. Karena kenapa? Penganiayaan sebagai puncak dari berkat, dari ucapan Yesus, mendapatkan berkat yang double-double, berbahagia, berbahagia, bersukacita, bergembira. Kenapa berkat dari double-double? Karena apa? Karena ini adalah puncak dari berkat Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itulah Tuhan akan ada paling dekat dengan umat-umatnya. Oke, saya bagikan ayat yang paling terakhir. Ini, Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga, ini akan terjadi pada akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin, kita dari sini. Akan ada waktu kesesakan yang besar. Ini, buku Daniel berbicara akhir zaman kan? Di puncak perjalanan umat Tuhan di akhir zaman, akan ada satu waktu kesesakan yang besar. Bagaimana kesesakan yang besar itu digambarkan? Belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tidak pernah satu nabi pun, satu rasul pun, satu reformator pun belum pernah hadapi time of trouble ini. Masa kesesakan yang besar. Karena ini belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Tapi apa yang terjadi? Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Umat Tuhan ternyata lolos. Mereka lolos. Kenapa? Karena mereka telah menghidupkan itu apa? Long suffering. Dan mereka menyadari bahwa long suffering itu adalah saat di mana berkat Tuhan yang paling besar sedang ada bersama mereka. Dan apa itu berkat Tuhan yang paling besar ini? Kalimat pertama. Mikael ini adalah Yesus, akan bersama dengan anak-anak Israel. Mikael akan bersama dengan anak-anak Israel. Umat-umat Tuhan. Saudara lihat itu? Mungkin saudara saat ini sedang mengalami penderitaan. Bersyukur, saudara. Anda mungkin sedang mengalami masalah keuangan. Bersyukur, berkat. Anda mungkin sedang mengalami duka cita, penyakit, kanker, penyakit diabetes. Kalau itu karena kesalahan pola hidup, bertobat. Tapi hasil penderitaan yang diakibatkan oleh pelanggaran Anda, kita harus syukuri itu. Terima kasih Tuhan. Karena saat ini saya tahu Engkau ada paling dekat dengan saya. Kita harus mensyukuri karena pada saat kita berada di dalam penderitaan, saat itulah berkat yang terbesar sedang kita terima. Dan tidak ada berkat yang lebih besar daripada long suffering. Panjang sabar, panjang penderitaan, tapi di dalam penderitaan itu kita tetap bersabar. Karena long suffering itu adalah milik daripada Allah. Allah telah begitu lama bersabar terhadap kehidupan kita, terhadap dosa-dosa kita. Tapi dia tetap bersuka cita
Kenapa dia bersabar? Karena kalau dia tidak sabar, dia akan kehilangan manusia. Itu sebabnya panjang sabar itu, panjang penderitaan itu menjadi sukacita bagi Allah. Karena ketika dia bersabar terhadap dosa dan pelanggaran manusia, maka dia akan mendapatkan hadiah yang paling besar bagi Allah. Anda tahu hadiah yang paling besar bagi Allah adalah apa? Manusia. Demikianlah dengan manusia. Jika kita mengerti akan hal ini, penderitaan itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita bersedia untuk menanggung bahkan long suffering. Kenapa? Karena kita menyadari, kalau kita tetap setia, saya akan mendapatkan atau saya sedang mendapatkan pemberian terbesar dari sorga. Yaitu apa? Allah. Jadi, baik dari pihak Allah maupun dari pihak manusia, long suffering itu akan memberikan pemberian yang terbesar kepada mereka yang memilikinya. Dari pihak Allah, long suffering akan membuat dia mendapatkan harta kesayangannya. Siapa? Manusia. Dan dari pihak Allah, dari pihak manusia, long suffering itu akan membuat manusia mendapatkan berkat yang terindah terbesar yang pernah dikaruniakan kepada manusia. Siapa? Allah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk mengerti maksud Allah terhadap penderitaan. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan di pagi ini, sangat menguatkan kita semua yang hidup di tengah-tengah pergumulan, juga di tengah-tengah banyak penderitaan yang terjadi, tapi puji Tuhan untuk panjang sabarnya Tuhan yang juga menguatkan kita semua untuk terus bertahan dalam penderitaan. Puji Tuhan untuk perenungan di pagi ini, dan kita akan masuk dalam doa bersama. Dan sebentar nanti boleh minta kesediaan Pak Pendeta juga boleh berdoa bersama. Dan sambil mempersiapkan diri untuk akan ada dalam doa, kita kembali akan merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi lewat lagu pujian yang akan diputarkan.